Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan jadwal belajar dari rumah mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian? Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Ditulis A himpunan bagian B. Simbol himpunan bagian seperti huruf C tapi agak panjang. Dibacanya adalah himpunan bagian atau istilah lainnya subset. Jadi bisa disebut A himpunan bagian B atau A subset B. Contoh untuk himpunan bagian. Diketahui himpunan S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya, himpunan 1, 2, 3. Dan himpunan C, himpunan 4, 5, 6, 7. Tentukan yang A, apakah B merupakan himpunan bagian dari A? Yang B-nya, apakah C merupakan himpunan bagian dari A? Oke, pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang A, karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi B bagian A atau B subset A. Kita lihat di sini anggotanya B123. 123 ada di himpunan A. Jadi benar bahwa B bagian dari A. Untuk pembahasan yang B, karena ada anggota himpunan C yaitu 6 dan 7 tidak terdapat dalam himpunan A. Kita cek di himpunan A hanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7-nya tidak ada. Maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C bukan bagian A atau C bukan subset A. Masih tentang himpunan bagian. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset A. B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Ya, jadi himpunan kosong subset A. Yang ketiga, yang C, jika A bagian B dan B bagian C, maka A juga merupakan bagian C. Berikut contoh yang mungkin akan lebih mudah untuk dipahami tentang himpunan bagian. Rido dan Panji diundang makan malam di rumah Bagas. Tentukan kemungkinan-kemungkinan siapakah yang akan datang memenuhi undangan Bagas. Oke, penyelesaiannya kira-kira seperti ini ya, kemungkinan yang datang. Bisa dua-duanya, Rido dan Panji datang memenuhi undangan Bagas. Kemungkinan kedua, hanya Rido saja yang datang. Ya kan, bisa jadi karena mungkin Panji ada acara lain. Sebaliknya, bisa juga hanya Panji yang datang karena Rido berhalangan hadir. Atau yang kemungkinan yang terakhir adalah keduanya tidak bisa datang. Ya, jadi himpunan kosong, artinya tidak ada anggotanya. Dari contoh tadi, kita bisa tuliskan kembali. Misalkan, himpunan A adalah himpunan Rido Panji. Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan Rido Panji, himpunan Rido, himpunan Panji, dan himpunan kosong. Bisa kita tuliskan bahwa di sini himpunan Rido Panji bagian dari A. Himpunan Rido bagian dari A. Himpunan Panji bagian dari A. Himpunan kosong bagian dari A. Maka di sini contoh ini bisa kita simpulkan ternyata yang dimaksud dengan himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Benar, ya. Contohnya adalah tadi, yaitu ketika si Rido sama Panji tidak bisa hadir. Itu sama artinya dengan himpunan kosong, ya. Jadi, himpunan kosong adalah subset dari setiap himpunan.
Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan TA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NTA. Masih contoh yang sama, yaitu himpunan A, himpunan Ridho Panji. Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan Ridho Panji, himpunan Ridho, himpunan Panji, dan himpunan kosong. Semuanya merupakan bagian dari A atau subset dari A. Nah, himpunan-himpunan bagian tadi menjadi sebuah himpunan baru kalau dituliskan dalam sebuah himpunan. Jadi, kita lihat yang ada tanda panah ini, dari 4 himpunan bagian tadi digabungkan menjadi himpunan Ridho Panji, himpunan Ridho, himpunan Panji, dan himpunan kosong. Himpunan seperti ini yang beranggotakan semua himpunan bagian dari suatu himpunan disebut himpunan kuasa. Selanjutnya, ayo kita menalar. Di sini ada tabel yang menunjukkan himpunan, banyak anggota, himpunan-himpunan bagiannya, dan banyak himpunan bagian. Yang pertama, jika himpunan kosong, banyak anggotanya 0, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong itu sendiri. Banyak himpunan bagian di sini ternyata 1. Yang kedua, jika himpunannya beranggotakan 1, contohnya adalah himpunan A. Himpunan bagiannya ada himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Banyak himpunan bagiannya ternyata ada 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan A. Yang ketiga adalah himpunan yang beranggotakan 2. Di sini ada himpunan A, B, atau tadi contoh yang Bu Titi buatkan yaitu himpunan Ridho Panji. Banyak anggotanya 2. Himpunan bagiannya tadi ada apa aja? Ada himpunan Ridho Panji, ada himpunan Ridho, himpunan Panji, dan himpunan kosong. Maka di himpunan A, B di sini bisa kita buatkan himpunan bagiannya ada himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, dan himpunan kosong. Berarti jumlahnya ada 4. Nah, dari 3 contoh ini ternyata ada polanya. Jika himpunan kosong, banyak himpunan bagian adalah 1, jika anggotanya 1, 2, jika anggotanya 2, tadi 4 ya. Ternyata di sini adalah pola yang terbentuk adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Sampai dengan rumus terakhirnya adalah, rumus umumnya adalah untuk banyak himpunan bagian bisa kita hitung dengan rumus 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan contoh yang keempat, himpunan A, B, C. Banyak anggotanya ada 3, maka himpunan bagiannya bisa kita hitung 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini, yaitu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Semoga materi kali ini yang Bu Titi sampaikan bisa membantu kalian dalam kegiatan belajar dari rumah. Terima kasih. Bu Titi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.